Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Pangira wangiti lang kumungo cucuk panggawa para wanggati sajawandang kalawana bengke. Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Di bawah sinar matahari pagi. Aduh. Tadi kita habis nonton video adik iparnya Bimo, namanya Tatan ya. Dia kelas 2 SD itu lagi ujian nyanyi. Ujian terakhir itu nyanyi lagu itu. Enggak, itu ujian les nyanyi. Ujian les nyanyi, sorry. Gitu deh, kasihan. Anak kelas 2 SD di lesin nyanyi. Ya kelihatan kan sekarang akhirnya dia jadi nggak jadi apa-apa. Oke, kita lanjut bacain cerita dari teman Kliwon. Ayo weh, gaskan weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo dan Mas Danu dan seluruh pendengar podcast Malam Kliwon. Ini saya yang cerita tentang asrama UI dulu. UI. Kali ini saya mau berbagi pengalaman horor di kamar Hotel A, Jakarta. Kejadian ini pada tahun 2014 saat saya magang di KPU RI untuk mengawal data Pileg dan Pilpres. Karena saat itu sibuk-sibuknya sidang penghitungan suara, jam kerja kami itu dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Nah, Kami, tim anak-anak magang ini diinapkan di Hotel A, Jakarta selama 1 minggu. Pada hari pertama tentu kami senang ketika dapat kabar itu. Apalagi kami ditempatkan di kamar yang menurut kami cukup mewah. Karena jumlah tim magang ini cukup banyak. Per kamar itu akan diisi oleh 2-4 orang. Saat pembagian kunci kamar, saya beserta 3 orang lainnya dapat sebuah kamar. Sepertinya tuh di lantai 8 atau 12 gitu, saya lupa. Kamar saya berada di pojok. Entah kenapa ketika di siang hari saya naruh barang-barang ke kamar, saat berjalan di koridor lantai itu hawanya udah terasa agak aneh. By the way, saya memang peka dan punya banyak sekali pengalaman melihat penampakan. Kejadian pertama bermula saat di hari pertama tugas kami selesai. Saya, J, Ri, dan AR tiba larut malam di hotel. Sampai di kamar, kawan-kawan ini tidak langsung tidur, tapi nonton TV dan ngobrol. Saya yang kelelahan sudah gak kuat buat ikut ngobrol dan akhirnya memutuskan tidur lebih dahulu. Bahkan saat itu saya belum perhatiin semua benda-benda dan ornamen di kamar hotel itu. Baru sesaat tidur, saya langsung dapat mimpi yang sangat buruk. Jujur aja, waktu ngetik ini merindingnya masih kerasa. Jadi saya mimpi baru datang di kamar yang saya tempati itu, tapi sendirian. Lalu saat saya rebahan di ranjang kamar itu, muncullah sosok kakek-kakek perempuan pakai kemben yang melototi saya dan mulai menyerang saya di atas ranjang. Di dalam mimpi itu, saya sambil menahan serangan 2 sosok menyeramkan tersebut. Saya baca ayat kursi sebisa mungkin biar bisa bangun dari rep-repan
sambil merhatiin semua benda-benda di kamar hotel yang mirip sama kamar yang sedang saya tempati. Akhirnya sebelum saya dibangunkan oleh teman-teman saya, si J, Ri, dan AR ini, di dalam mimpi itu saya ngeliat sosok menyeramkan tersebut masuk ke dalam lukisan besar tentang perayaan adat Bali di dinding kamar. Pas terbangun, teman-teman pada kaget kenapa saya reprepan tidur sampai teriak-teriak. Saya pengen cerita ke mereka, tapi saya ambil napas dulu dan diem sambil merhatiin detail kamar yang saya tempati pelan-pelan nih. Dan yang gak lucu, ternyata detail gambaran kamar di mimpi buruk saya itu 100% sama kamar yang saya tempatin. Bahkan ketika saya noleh ke kanan, ke dinding samping ranjang, ternyata lukisan Bali itu ada. Karena syok itulah, saya langsung diem dan bilang gak ada apa-apa ke teman saya. Takut mereka kebawa takut lah. Hari kedua, kami juga pulang larut malam. Saya udah ngelupain kisah di hari pertama itu dan nganggep kebetulan aja. Di malam kedua saya nginep, teman-teman saya yang pada kelelahan langsung tidur. Dan karena saya sebagai praktisi bela diri, saya punya rutinitas kewajiban untuk latihan berjurus harian yang belum saya lakukan. Akhirnya saya berlatih nih di dalam kamar. Saya berlatih di depan cermin, membelakangi ranjang teman-teman saya, termasuk lukisan Bali di seberangnya. Di tengah-tengah latihan, di kamar yang pakai lampu tidur itu, dari cermin saya bisa lihat si J ini duduk di lantai samping ranjang, tepat di bawah lukisan Bali, dan dia sedang asik ngetik di laptop. Gak ada yang aneh kan? Saya akhirnya mandi. Dan selepas mandi, saya ngelihat semua teman-teman udah tertidur pulas, termasuk si J. Pagi harinya saya iseng nanya ke J, kenapa semalam terjaga dan laptopan. Terus si J langsung jawab, demi Allah gue langsung tidur kok. Waktu udah nyampe kamar, gak ngapa-ngapain lagi, udah capek banget. Udahlah, saya simpan sendiri tuh. Dan alhamdulillah di malam ketiga sampai ketujuh, saya sudah gak dapat hal aneh-aneh lagi. Cuma memang setiap masuk di koridor lantai itu ke arah kamar saya, rasanya energi saya kayak terkuras dan selalu merinding. Di koridor itu tuh ada patung-patung ukiran Bali, dan saya rasa benda itu ditempatin ya dalam tanda kutip, termasuk lukisan di kamar saya. Demikian Bang, kisah yang saya alami di Hotel A, Jakarta tahun 2014. Itu juga jadi pelajaran pribadi buat saya untuk baca doa-doa perlindungan di setiap kali masuk kamar tempat saya menginap di hotel apapun. Terima kasih, selamat malam. Ya. Cerita UI dia tuh yang ini ya, yang Asrama itu dulu ya. yang dia kayaknya akhirnya minta tolong ke satpam deh. Yang dia tidur di kantin itu kan. Iya, yang akhirnya tidur di kantin deh. Iya. Tapi satu hal yang menarik di sini, goblok kaget gue. Satu hal yang menarik di sini, ini sih dia praktisi bela diri dan itu harus latihan jurus harian gitu. Ada ya begitu ya? Gue baru tahu deh. Ya ada kali. Jurus kan gak harus begini, Oh, bela enggak, diri. Iya. Silat, iya. Apa dong jurusnya? Ip Man, apa? Wing Chun? Wing Chun gini. Iya. Ada. Sumo, bela diri. Aneh juga sih tapi latihan sumo dalam kamar. Emang kenapa? Gini. Kalau di tengah lapangan kan malu Iya sih. biasanya. Iya. Ini hotel ini lo tau gak sih? Apaan sih? Gue sensor sih. Ya tahu lah. Daerah mana deh? Kayaknya ada, bentar. Di ini deh, di Salemba apa Keramat gitu.
hotel. Pokoknya di Jakarta Pusat gitu deh. Banyak soalnya. Iya sih banyak. Oh iya, Menteng. Nah, Iya, hotel bagus bro. bagus Itu dia, makanya dia seneng kan. Ternyata rep-repan, mimpi buruk. Di Semanggi juga ada, tapi itu Iya kayaknya sih. bukan hotel, dia lebih ke penginapan lah. Ya penginapan emang hotel Bim. Iya, Apartemen lah gitu lah. gitu pak. Oke, Iya. itu tadi cerita dari Mas yang nggak mau disebutin namanya lah, di Hotel A di kawasan Menteng. Teman-teman yang di Menteng pasti tahu hotel ini, bagus banget hotelnya. Betul sekali. Oke, Oke, kita Zon. lanjut ke cerita berikutnya. Siap. Dadah.